Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naswakhela Zalianti dengan NIM 231011201861. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai bisnis plan tas rajut. Langsung saja ke pembahasannya. Daftar isi di sini ada 6. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan bisnis, ketiga deskripsi produk, keempat perencanaan pemasaran bisnis, kelima proyeksi keuangan, dan yang terakhir analisis risiko bisnis. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kenapa sih produk tas rajut itu perlu diproduksi? Yang melatar belakangi tas rajut perlu diproduksi yaitu yang pertama, tas rajut menjadi salah satu produk fashion yang diminati oleh banyak orang. Yang kedua, keunikan dari tas rajut itu sendiri. Yang ketiga, tetap ingin melestarikan budaya dan kearifan tradisional masyarakat. Dan yang keempat, tas yang ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan bisnis di sini yaitu untuk menjawab dan memenuhi hal-hal yang melatar belakangi produk tas rajut ini diproduksi, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan tas rajut sebagai produk fashion. Yang kedua, untuk menciptakan produk yang unik. Yang ketiga, untuk melestarikan budaya dan kearifan tradisional masyarakat. Dan yang keempat, untuk menyediakan alternatif produk yang menggunakan bahan baku alami dan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Yang pertama itu produk. Tas rajut adalah produk unik yang dibuat dengan teknik menenun atau merajut menggunakan benang. Proses pembuatannya melibatkan keterampilan tangan yang membutuhkan keahlian dan kreativitas dari para pengrajin. Selanjutnya ada keunggulan dari produk tas rajut. Yang pertama, keunikan dan kekhasannya tas rajut itu sendiri. Yang kedua, produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, produk yang fungsional. Dan yang terakhir, media untuk melestarikan budaya dan keterampilan tradisional masyarakat. Selanjutnya, pesaing dan keunggulan pesaing. Yang menjadi pesaing tas rajut yaitu persaingan dari berbagai jenis tas lainnya di pasar. Contohnya, tas berbahan kulit atau sintetis. Karena tas ini memiliki keunggulan lebih tahan lama dan awet, lebih tahan air dan cuaca, dan dapat memberikan kesan mewah dan elegan. Selanjutnya, ada tas berbahan kanvas. Tas ini memiliki keunggulan yaitu lebih awet, mudah dibersihkan, dan lebih terjangkau harganya dibanding tas lainnya. Selanjutnya, sumber daya. Walaupun tas rajut ini merupakan usaha baru, tetapi tas rajut ini sudah memiliki 4 orang anggota tim yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama, target pasar. Kelompok usia yang menjadi target utama dari penjualan tas rajut ini adalah wanita muda berusia 18-35 tahun yang tinggal di perkotaan besar dan memiliki daya beli yang cukup tinggi. Alasannya, karena mereka cenderung mencari produk yang unik, berkualitas, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari identitas gaya hidup mereka. Selanjutnya, proyeksi permintaan dan penawaran pasar. Seperti yang terlihat pada tabel, proyeksi permintaan pada tahun 2025 sebesar 8.000 unit dan proyeksi penawaran sebesar 6.000 unit. Sampai tahun 2029, proyeksi permintaan pada tahun 2029 sebesar 10.100 unit dan proyeksi penawaran sebesar 8.785 unit. Selanjutnya, asumsi proyeksi permintaan dan penawaran. Di sini, proyeksi permintaan dan penawaran memiliki angka yang berbeda. Dikarenakan permintaan pasar tas rajut diproyeksikan akan terus meningkat. Namun, kapasitas produksi saya sebagai pelaku usaha perorangan belum dapat memenuhi seluruh permintaan yang ada. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan yang pertama itu ada social media marketing. Ia bertujuan untuk menawarkan atau memasarkan jasa, barang, atau produk menggunakan media sosial melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, Twitter, ataupun WhatsApp. Selanjutnya ada Search Engine Marketing atau SEM. Cara kerjanya adalah pemasangan iklan dengan menargetkan kata kunci yang memiliki keterkaitan dengan produk yang dijual. Selanjutnya ada Influencer Marketing. Influencer Marketing adalah suatu cara yang mempromosikan suatu produk melalui para influencer dengan menggunakan beberapa platform media sosial seperti Twitter, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Lalu ada affiliate marketing, di mana strategi yang digunakan ini adalah versi canggih untuk promosikan melalui mulut ke mulut. Selanjutnya video tutorial marketing, yaitu menggunakan media video yang terkonsep dan menarik hasilnya. Hal ini dikarenakan video bisa menampilkan gambar dan audio secara bersamaan dan mudah diserap oleh audiens, sekaligus membuat audiens menjadi pelanggan kita. Yang terakhir yaitu membangun komunitas dan hubungan pelanggan agar pelanggan merasa puas dan melakukan reorder.
Selanjutnya, proyeksi keuangan laba rugi setelah diperhitungkan terlihat pada tabel. Yang pertama itu total pendapatan dalam sebulan sebesar 37.500.000. Yang kedua, total profit dalam sebulan sebesar 11.050.000. Perhitungan profit di sini total pendapatan dikurangi biaya-biaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada break even point. Dalam jumlah pieces atau unit adalah 211 pieces atau unit. Dan dalam jumlah rupiah adalah 15.825.000. Pembahasan yang terakhir ada analisis resiko bisnis. Yang pertama ada fluktuasi permintaan. Permintaan untuk tas rajut dapat bervariasi berdasarkan tren mode, musim, dan preferensi konsumen. Analisis tren pasar dan perubahan selera konsumen sangat penting untuk mengelola risiko fluktuasi permintaan. Selanjutnya ada harga bahan baku. Biaya bahan baku seperti benang, aksesoris, dan lain-lain dapat berubah seiring waktu. Perlu dilakukan analisis rantai pasokan dan strategi pengadaan yang efektif untuk memitigasi risiko kenaikan biaya bahan baku. Selanjutnya ada kualitas produk. Menjaga kualitas rajutan dan finishing yang konsisten adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Lalu ada kompetisi dan diferensiasi produk. Persaingan yang ketat dari produk sejenis dapat menekan margin keuntungan. Strategi diferensiasi produk melalui desain, fitur, atau layanan tambahan perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada risiko produksi. Kendala dalam proses produksi seperti keterlambatan pengiriman atau kesalahan tenaga kerja dapat menghambat pemenuhan pesanan. Memiliki prosedur dan cadangan yang memadai sangat dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.